Nama lengkapnya Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Hazraji Al-Ansari Al-Mursi. Gelaran dan nama kunyahnya ialah Syihabuddin Abu Al-Abbas. Beliau dilahirkan di kota Murcia di Andalusia, Spanyol. Sehingga namanya lebih dikenal dengan penisbatan ke kota ini, Mursi. Nasabnya bersambung dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari. Beliau dilahirkan pada tahun 616 Hijriyah, 1219 Masehi. Syekh Mursi lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Orang tuanya adalah seorang pedagang sukses, hingga dapat mengirim putranya tersebut ke madrasah untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Beliau berhasil menghafal Al-Quran dalam 1 tahun. Suatu ketika Al-Mursi bercerita, "Ketika aku masih usia kanak-kanak, aku mengaji pada seorang guru. Aku menorehkan garis hitam pada papan. Lalu guru tadi mengatakan, seorang sufi tidak patut menghitamkan yang putih. Seketika aku menjawab, permasalahannya bukan seperti yang Tuan sangka. Tapi yang benar adalah, seorang sufi tidak patut menghitamkan putihnya lembaran hidup dengan noda dan dosa." Selama di Andalus, beliau juga belajar ilmu usul fikih dan lainnya. Beliau juga ikut berdagang dengan sang ayah, hingga menjadi orang kaya. Kekayaannya tersebut beliau salurkan kepada orang-orang fakir miskin dan para ibnu sabil. Beliau hanya mengambil sedikit dari keuntungannya itu, untuk sekedar bertahan hidup. Pada tahun 1242 Masehi, ayah beliau sekeluarga, beliau dan saudaranya Abu Abdillah Jamaluddin, dan ibunya Sayyidah Fatimah binti Syekh Abdurrahman Al-Maliki, hendak menunaikan ibadah haji dengan menggunakan jalur laut arah Al-Jazair. Ketika kapal sudah mendekati pantai Tunisia, terjadi badai angin yang sangat besar hingga menenggelamkan kapal. Namun Allah menyelamatkan Maulana Syekh Mursi dan saudaranya dari badai tersebut. Keduanya pun akhirnya tinggal di Tunisia. Disinilah mereka bertemu dengan Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili, yang kemudian keduanya mengikuti beliau pindah ke Mesir pada tahun 1244 Masehi. Syekh Mursi mengisahkan ketika berada di Tunisia. "Ketika saya berada di Tunisia, saya masih muda. Saya mendengar nama Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili. Kemudian ada seseorang yang mengajak saya untuk menemui beliau. Namun saya tidak langsung menerima ajakannya sebelum beristiharah kepada Allah. Kemudian di malam itu saya tidur dan bermimpi seakan-akan saya naik ke puncak gunung. Ketika sudah sampai di puncak, saya melihat ada seorang lelaki dengan serban berwarna hijau di kepalanya. Beliau duduk dengan didampingi 2 orang lelaki. Satu di samping kanan dan satunya lagi di samping kiri. Kemudian saya melihatnya, lantas beliau berkata, 'Aku telah mendapatkan khalifah zaman ini.' Lantas saya pun terbangun. Setelah sholat subuh, orang yang mengajakku untuk menemui Syekh Abu Al-Hasan mendatangiku, dan mengajakku kembali. Akhirnya saya pergi bersamanya untuk bertemu Syekh Abu Al-Hasan. Ketika saya melihatnya, ternyata serupa seperti yang saya lihat di dalam mimpi. Selanjutnya beliau berkata, 'Siapa namamu?' Lalu aku sebutkan namaku. Dengan tenang dan penuh kewibawaan beliau berujar, 'Engkau telah ditunjukkan padaku sejak 20 tahun yang lalu.' Semenjak kejadian itu, Al-Mursi terus mendapatkan didikan dari gurunya Syekh Abu Al-Hasan ini. Mereka berdua membangun pondok, zawiyah, zagwan di daerah Tunis, di mana Asy-Syazili menyebarkan ilmu kepada murid-muridnya, yang beragam latar belakang dan pekerjaan. Ada dari kalangan ulama, pedagang, juga orang awam. Syekh Asy-Syazili sebetulnya sudah lama meninggalkan Tunisia. Ia pergi ke Iskandariyah kemudian ke Mekah. Kembalinya ke Tunis lagi, ini membuat orang bertanya-tanya. Dalam hal ini dia menjawab, "Yang membuatku kembali lagi ke Tunis tidak lain adalah laki-laki muda ini." Maksudnya Abul Abbas Al-Mursi. Setelah itu Asy-Syazili kembali lagi ke Iskandariyah, karena ada perintah dari Nabi Muhammad dalam mimpinya.
Ada sebuah cerita dari Al-Mursi tentang perjalanan ke Iskandariyah ini. Ketika aku menemani Syekh dalam perjalanan menuju ke Iskandariyah, aku merasa sangat susah, hingga aku tidak mampu menanggungnya. Lalu aku menghadap Syekh. Ketika beliau melihat penderitaanku ini, beliau berkata, "Hai Ahmad." "Iya tuanku," jawabku. Lalu beliau berkata, "Allah telah menciptakan Adam alaihi salam dengan tangannya, dan memerintahkan malaikatnya untuk bersujud padanya. Allah kemudian menempatkannya di dalam surga, lalu menurunkannya ke bumi. Demi Allah, Allah tidak menurunkannya ke bumi untuk mengurangi derajatnya, tapi justru untuk menyempurnakannya. Allah telah menggariskan penurunannya ke bumi sebelum Dia menciptakannya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan di langit atau di surga. Maka turunnya Adam ke bumi adalah untuk memuliakannya, bukan untuk merendahkannya. Karena Adam menyembah Allah di surga dengan diberitahu atau takrif, lalu diturunkan ke bumi supaya beribadah pada Allah dengan kewajiban atau taklif. Ketika dia telah mendapatkan kedua ibadah tadi, maka sepatutnya lah dia menyandang gelar pengganti atau khalifah. Engkau ini juga punya kemiripan dengan Adam. Mula-mula kamu ada di langit ruh, di surga pemberitahuan, takrif. Lalu engkau diturunkan ke bumi nafsu, supaya engkau menyembah dengan kewajiban, taklif. Ketika engkau telah sempurna dalam kedua ibadah itu, pantaslah engkau menyandang gelar pengganti atau khalifah." Begitulah Syekh Asy-Syadzili mengantarkan Al-Mursi menuju ke jalan Allah demi memenuhi hatinya dengan rahasia-rahasia ilahiyah, supaya kelak bisa menggantikannya, bahkan bisa dikatakan, supaya dia jadi Abu Al-Hasan itu sendiri. Sebagaimana Asy-Syadzili sendiri pernah mengatakan, "Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah, aku tidak mengangkatmu sebagai teman kecuali, supaya kamu itu adalah saya, dan saya adalah kamu. Wahai Abu Al-Abbas, demi Allah, apa yang ada dalam diri para wali itu ada dalam dirimu. Tapi yang ada pada dirimu itu tidak ada dalam diri para wali lainnya." Persatuan antara keduanya ini dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari. Suatu ketika Syekh Asy-Syadzili ada di rumah Zaki Al-Sarraj, sedang mengajar kitab Al-Mawaqif karangan Al-Nafari, lalu beliau bertanya, "Kemana Abu Al-Abbas?" Ketika Syekh Al-Mursi datang, beliau berkata, "Wahai anakku, bicaralah. Semoga Allah memberkahimu. Bicaralah. Jangan diam." Maka Syekh Abu Al-Abbas mengatakan, "Lalu aku diberi lidah Syekh mulai saat itu." Pada banyak kesempatan, Syekh Asy-Syadzili memuji ketinggian kedudukan Syekh Al-Mursi, beliau mengatakan, "Inilah Abu Al-Abbas. Semenjak dia sampai pada makrifatullah, tidak ada halangan antara dirinya dan Allah. Kalau saja dia meminta untuk ditutupi, pasti permintaan itu tidak akan dikabulkan." Ketika ada perselisihan antara Syekh Al-Mursi dengan Syekh Zakiyuddin Al-Aswani, Syekh Asy-Syadzili berkata, "Wahai Zaki, berpeganglah pada Abu Al-Abbas. Karena demi Allah, semua wali telah ditunjukkan oleh Allah akan diri Abu Al-Abbas ini. Hai Zaki, Abu Al-Abbas itu seorang laki-laki yang sempurna." Hal yang sama juga terjadi, ketika ada perselisihan antara Syekh Al-Mursi dengan Natli bin Sultan. Syekh Al-Syadzili mengatakan, "Wahai Natli, tetaplah bersopan santun pada Abu Al-Abbas. Demi Allah, dia itu lebih tahu lorong-lorong langit, dibanding pengetahuanmu akan lorong-lorong kota Iskandariyah." Asy-Syadzili juga mengatakan, "Kalau aku mati, maka ambillah Al-Mursi, karena dia adalah penggantiku. Dia akan mempunyai kedudukan tinggi di hadapan kalian, dan dia adalah salah satu pintu Allah." Imam Syaroni menceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang yang mengingkari keilmuan Syekh Al-Mursi. Orang tersebut mengatakan, berbicara tentang ilmu yang ada itu hanya ilmu lahir. Tetapi mereka, orang-orang sufi itu mengaku mengetahui hal-hal yang diingkari oleh syara. Di kesempatan yang lain orang ini menghadiri majelis Syekh Al-Mursi. Tiba-tiba dia jadi bingung, hilang kepintarannya. Seketika itu juga ia tidak mengingkari adanya ilmu batin. Dengan sadar dan penuh sesal ia berkata, "Laki-laki ini sungguh telah mengambil lautan ilmu Tuhan dan tangan Tuhan." Akhirnya dia menjadi salah satu murid dekat Al-Mursi. Abu Al-Abbas mengatakan, "Kami orang-orang sufi mengkaji dan mendalami bersama ulama fikih bidang mereka.
Tapi mereka tidak pernah masuk dalam bidang kami. Rupanya kealiman Al-Mursi tidak terbatas pada ilmu fikih dan tasawuf. Ibnu Athaillah menceritakan dari Syekh Najmuddin Al-Asfahani. Syekh Abu Al-Abbas berkata padaku, "Apa namanya ini?" Dan itu dalam bahasa asing. Tersirat dalam hatiku bahwa Syekh ingin mengetahui bahasa ajam, maka aku ambilkan kamus terjemah. Beliau bertanya, "Kitab apa ini?" Aku jawab, "Ini kitab kamusnya." Lalu Syekh tersenyum dan berkata, "Tanyakan padaku apa saja. Terserah kamu." Nanti aku jawab dengan bahasa Arab, atau sebaliknya. Lalu aku bertanya dengan bahasa asing dan beliau menjawab dengan memakai bahasa Arab. Kemudian aku bertanya dengan bahasa Arab, beliau menjawab dengan bahasa asing. Beliau berkata, "Wahai Abdullah, ketika aku bertanya seperti itu, tidak lain adalah sekedar basa-basi, bukan bertanya sesungguhnya. Bagi wali, tidak ada yang sulit, bahasa apapun itu." Dalam penafsiran ayat, "Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan." Al-Mursi menafsiri sebagai berikut. "Hanya Engkaulah yang kami sembah." Maksudnya adalah syariat, dan hanya kepadamu lah kami memohon, adalah hakikat. "Hanya Engkaulah yang kami sembah" adalah Islam, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, adalah ihsan. "Hanya Engkaulah yang kami sembah" adalah ibadah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, adalah ubudiyah. "Hanya Engkaulah yang kami sembah" adalah fard, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, adalah jam. Kedekatannya dengan Yang Maha Kuasa, menyebabkan ia banyak mempunyai karomah, di antaranya. Al-Mursi telah mengabarkan siapa penggantinya setelah ia meninggal. Orang itu adalah Syekh Yaqut Al-Arsy yang lahir di negeri Habasyah. Suatu ketika ia meminta murid-muridnya agar membuat asidah, sejenis makanan. Iskandaria pada saat itu tengah musim panas. Karena heran ada seseorang yang bertanya, "Bukankah asidah itu untuk musim dingin?" Dengan tenang Al-Mursi menjawab, "Asidah ini untuk saudara kalian Yaqut orang Habasyah. Dia akan datang ke sini." Ada seseorang yang datang menghadap Al-Mursi, dengan membawa makanan syubhat. Makanan yang tidak jelas halal haramnya, untuk mengujinya. Begitu melihat makanan itu, Al-Mursi langsung mengembalikannya pada orang tersebut sambil berkata, "Kalau Al-Muhasibi hendak mengambil makanan syubhat, otot tangannya bergetar, maka 60 otot tanganku akan bergetar." Pada suatu masa perang, penduduk Iskandaria semua mengangkat senjata, untuk berjaga-jaga menghadapi serangan musuh. Demi melihat hal ini, Syekh Al-Mursi mengatakan, "Selama aku ada di tengah-tengah kalian, maka musuh tidak akan masuk." Dan memang musuh tidak masuk ke Iskandaria, sampai Abu Al-Abbas Al-Mursi meninggal dunia. Syekh Abu Al-Abbas Mursi tinggal di Alexandria selama 43 tahun. Beliau tidak pernah lelah untuk menyebarkan ilmu dan mendidik masyarakat. Sifat wara dan takwanya sangat tersohor di tengah masyarakat. Selepas wafatnya Syekh Abu Al-Hasan Al-Syazili pada tahun 656 Hijriah, 1258 Masehi, Syekh Abu Al-Abbas Mursi mengganti beliau sebagai mursyid tarekat Syaziliyah. Pada saat itu beliau mencapai usia 40 tahun. Di antara murid dan sahabat-sahabat beliau adalah Ibnu Athaillah Al-Sakandari, Yaqut Al-Arsy, Ibnu Laban, Is bin Abdissalam, Ibnu Abi Syamah dan lainnya. Beliau wafat pada 25 Zulhijjah 686 Hijriah. Dan dikebumikan di Alexandria Mesir di kampung Ras Al-Tin.